Sementara itu di Raksadipa, beberapa hari kemudian, rombongan Topiwara tiba di gerbang kultus Raksadipa yang megah. Gerbang besi tinggi dengan ukiran naga hitam keemasan di atasnya, dikelilingi tembok batu tebal. Suasana penyambutan begitu megah. Para tetua berdiri berbaris di halaman depan dengan jubah merah, dan para penjaga langsung membunyikan genderang besar dari menara. Para murid dan prajurit Raksadipa bersorak memanggil nama Topiwara, memberikan hormat kepada guardian dan tangan di dada, dan menatap penuh penasaran pada Mandeva serta Sitara yang ikut bersama rombongan. Beberapa bergumam soal tamu baru tersebut. Pemimpin kultus kembali, ia sangat luar biasa. Selamat datang kembali pemimpin. Salam para guardian. Oh, dan siapa dua orang itu? Mereka adalah tamuku. Rudra, aku serahkan padamu. Siap pemimpin. Rudra segera membawa keduanya menuju kediaman ayahnya melalui koridor batu berlampu obor. Di sebuah aula besar dengan ukiran naga dan api abadi yang menyala di tengah, Mandraka Kemia menunggu di kursi kayu tinggi. Tubuhnya tua namun kokoh, sorot matanya tajam, penuh wibawa, tangannya memegang gulungan kuno. Rudra, siapa yang kau bawa? Ayah, ini adalah Mandeva dan Sitara. Mereka butuh bantuan. Pemimpin memintamu untuk memeriksa wanita itu. Salam Tuan Mandraka. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Kakakku, tolong sembuhkan dia Tuan. Aku mohon. Tidak perlu terlalu formal. Biarkan aku memeriksanya. Mandraka memeriksa Sitara dengan teliti di lantai aula yang dingin. Meletakkan telapak tangan di punggung wanita itu, merasakan aliran energi di tubuhnya dengan mata tertutup. Duduklah anak muda, jangan bergerak, buatlah dirimu senyaman mungkin. Terima kasih, Tuan Mandraka. Kakak, kau pasti sembuh. Tuan Mandraka sendiri yang bertindak. Mandraka menarik tangannya, wajahnya serius sambil membuka matanya. Ini bukanlah penyakit, juga bukan sebuah teknik yang gagal. Ia adalah sebuah wadah. Mandeva terkejut, berdiri dari tempat duduknya. Wadah? Maksud Anda apa Tuan Mandraka? Energi yin yang ada di dalam tubuhnya itu bukanlah miliknya sendiri. Itu adalah energi Nogosringi, naga es yang sangat ganas dan buas. Energi itu bersemayam di dalam dirinya. Semua yang mendengar itu terdiam. Aula hening kecuali suara api yang berderak pelan. Sitara menunduk, bibirnya bergetar dan tubuhnya semakin melemah. Kabut dingin naik dari kulitnya. Nogosringi, bagaimana sesuatu seperti itu bisa masuk ke tubuh manusia, Ayah? Ini bukanlah sesuatu kebetulan. Aku pernah mendengar tentang legenda Nogosringi, naga brutal yang pernah menghancurkan satu negara. Naga itu telah dikalahkan dan inti energinya bernama Nogosringi menjadi incaran banyak ahli bela diri. Energi yin yang ada di dalam tubuh Sitara cukup mirip. Ayahku bilang, kakakku saat kecil tidak sengaja memakan buah aneh saat itu. Sejak saat itu, kakak menjadi sering kambuh dan mengalami kedinginan yang ekstrim. Wah, aku rasa ayahmu berbohong. Dengarkan, kondisi ini tidak bisa disembuhkan. Energi ini akan terus menggerogoti tubuhnya sampai habis, kecuali ada seseorang dengan energi yang sangat kuat, cukup untuk menyeimbangkannya. Mandeva mengepakkan tangannya, suaranya gemetar. Jika begitu, apa yang harus kami lakukan? Apakah ada orang di Raksadipa yang memiliki energi yang sekuat itu? Hanya ada satu orang, tapi sebelum mengambil keputusan itu, hal ini harus diputuskan dengan serius. Siapa orang itu, Ayah? Atau jangan-jangan tidak perlu menebak, kau akan tahu. Tapi kondisi yang dialami Sitara bukanlah perkara yang mudah untuk ditangani. Mandeva
berlutut di lantai batu, tangannya di depan dada. Tuan Mandraka, aku mohon, tolong selamatkan kakakku. Aku akan mendiskusikan ini dengan pemimpin kultus. Terima kasih Tuan Mandraka. Madeva, jangan memaksa. Aku baik-baik saja. Tenanglah kakak, kau pasti akan sembuh. Kau tidak perlu khawatir, di sini ada Tuan Mandraka. Ya itu benar, ayahku pasti akan melakukan yang terbaik. Rudra, antarkan mereka ke klinik utama Raksadipa. Baik ayah, Madeva, ikut aku. Kita pergi ke klinik terbaik Raksadipa. Baik, terima kasih sekali lagi. Rombongan bubar, meninggalkan aula dengan ketegangan. Mereka langsung pergi ke klinik Raksadipa. Sementara itu, di tempat lain, 2 hari berikutnya, Balairung Raksadipa, aula besar dengan lantai batu hitam mengkilap dan dinding tinggi berukiran pola naga berapi, dipenuhi suasana serius yang tegang. Udara di ruangan itu terasa berat karena asap tipis dari dupa yang menyala dari sudut-sudut, dan cahaya obor dinding yang menciptakan bayangan panjang dari para tetua yang telah duduk. Topiwara duduk tegak di atas singgasana Garuda Raksa, kursi besar berlapis besi hitam dengan ukiran kepala naga dari sisi kanan kiri. Tangannya bertumpu di sandaran lengan yang dingin. Di belakangnya, ketiga guardian berdiri tegap seperti patung. Guardian agung dengan pedangnya, guardian tengen siap berselimutkan aura lava, dan guardian kiwa dengan aura dingin yang samar. 10 tetua menempati kursi kayu kokoh masing-masing, membentuk setengah lingkaran di depan singgasana. Semuanya mengenakan jubah kebesaran kultus dengan lambang naga agni di dada yang berkilauan emas. Meja rendah di tengah penuh gulungan peta dan dokumen laporan, dan suara napas pelan mengisi keheningan saat mereka menunggu pembicaraan. Tetua pertama, Asvaka Nirya, berdiri dari kursinya dan membuka pertemuan dengan suara lantang yang bergema di balairung yang luas. Selama Anda pergi, Raksadipa dalam keadaan stabil. Tidak ada ancaman dari luar. Pasukan berlatih dengan teratur dan persediaan logistik telah tercukupi. Bagus, kau telah menjalankan tanggung jawabmu dengan baik, tetua pertama. Terima kasih pemimpin. Latihan pasukan fokus di formasi defensif dan stok makanan cukup untuk 3 bulan tanpa tambahan, tetua kedua menambahkan. Dan juga ada laporan mata-mata yang menunjukkan gerakan mencurigakan, tapi kita tetap memperkuat patroli perbatasan. Setuju, tambah 2 shift malam di gerbang utama. Jangan lengah apapun yang terjadi. Manis Nirya, tetua ke-7 sekaligus istri Topiwara, duduk di kursi samping ayahnya, melirik Asvaka dengan senyum kecil yang cepat hilang. Asvaka membalas dengan anggukan singkat, namun sorot matanya tetap waspada. Tangannya memegang gulungan laporan lebih erat. Ayah, tetua pertama, laporan tentang logistik sudah cukup lengkap, tapi ada kekurangan obat dan pil spiritual tingkat tinggi. Kita memang kekurangan sumber daya itu sejak lama, tetua ke-6. Untuk mengatasinya, masih kita bicarakan bersama. Tidak perlu memusingkan itu. Fokus saja lebih dulu dalam pelatihan murid dan para prajurit. Proses yang baik, pemimpin. 50 murid baru kuasai teknik dasar, tapi butuh instruktur tambahan untuk membentuk lanjutan. Setuju, aku bisa memberikan pendanaan untuk itu. Sebelum pertemuan resmi itu lanjut lebih jauh, Asvaka sebenarnya sudah melaporkan sesuatu yang berbeda secara pribadi kepada Topiwara di koridor belakang sebelum rapat. Ada pergerakan mencurigakan di antara beberapa tetua agung, terutama dugaan keterlibatan Raja Sri Farsa, tetua ke-10 yang duduk di ujung barisan dengan wajah yang datar. Namun, karena belum ada bukti jelas dari mata-mata, Topiwara memilih untuk diam sementara waktu. Matanya sesekali melirik tetua ke-10 yang memegang pena tanpa ekspresi. Ada hal lebih mendesak yang harus ia prioritaskan, seperti laporan dari Waluh dan energi Sitara. Suasana rapat baru berjalan setengah dengan tetua kelima sedang membahas anggaran ketika tiba-tiba
Ledakan keras terdengar dari arah gerbang utama Raksadipa. Suaranya seperti meriam spiritual yang meledak. Balairung berguncang hebat. Debu berterbangan dari atap kayu tinggi dan beberapa lentera di dinding bergoyang jatuh ke lantai dengan suara pecah kaca. Beberapa tetua berdiri panik dari kursi. Tangan mereka memegang meja untuk keseimbangan. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Itu jelas ledakan dari arah gerbang. Serangan! Aktifkan alarm sekarang. Prajurit, siapkan formasi. Tenang dulu, bisa saja ini jebakan atau mungkin sabotase internal. Pemimpin, perintahmu. Jangan panik, itu hanyalah ledakan kecil. Guardian Agung segera melangkah maju dari belakang singgasana. Tangannya menggenggam pedangnya. Tuan, izinkan kami keluar untuk memeriksa. Ya, akan buruk jika itu benar-benar musuh. Kita harus antisipasi sebelum itu terjadi. Perintahmu, pemimpin. Topiwara mengangkat tangannya, berdiri dari singgasananya dengan cepat. Tombak emasnya sudah di tangannya. Lakukan apa yang kalian mau. Aku juga akan melihatnya. Pemimpin, biar prajurit yang menangani lebih dulu. Ini bisa menjadi jebakan untukmu. Tidak ada waktu. Guardian, ikut aku. Jika ada serangan kedua, aktifkan mantra pelindung. Dimengerti, pemimpin. Aku juga akan ikut. Rombongan Topiwara dan Guardian bergegas keluar Balairung menuju pintu samping. Langkah mereka cepat di koridor batu yang bergema suara kaki prajurit berlari. Lalu di gerbang utama Raksadipa, gerbang besi tebal yang setinggi 20 meter kini retak di bagian tengah dengan asap tipis naik dari engselnya yang telah bengkok. Puluhan prajurit terkapar di tanah halaman depan yang berbatu. Sebagian tergeletak tidak sadarkan diri dengan luka memar di dada. Sebagian lagi meringkuk memegang kepala. Namun tidak ada satupun yang mati, hanya pingsan karena pukulan presisi. Di depan gerbang yang setengah terbuka, seorang pria tua berdiri tegak di tengah halaman. Rambutnya putih panjang tergerai, tubuhnya masih tegap meski jelas sudah berumur 60-an. Di kedua tangannya tergenggam sepasang golok kembar yang dikenal sebagai Yama Parasu yang tajamnya berkilat di cahaya. Bilahnya berlumuran darah tipis, tapi tidak ada luka yang serius. Asfaka Nirya melangkah maju dari rombongan Topiwara. Suaranya penuh amarah sambil menunjuk pria tua tersebut. Siapa yang berani membuat ulah di Raksadipa? Tetua ke-10 menambahkan. Ini adalah pelanggaran berat. Tangkap dia sekarang sebelum membuat kekacauan lebih besar. Prajurit, buat formasi di depan. Pria tua itu menoleh tenang ke arah rombongan. Matanya tajam, menyapu wajah Asfaka dan yang lainnya tanpa bergerak mundur. Aku tidak datang untuk mencari masalah. Aku hanya ingin melihat anakku. Anakmu? Kenapa kau berpikir anakmu di sini? Sepertinya ia hanya orang gila, berani yang mengacau di sini. Ketua lain langsung bersuara lantang dari belakang. Tangan mereka memegang tongkat ataupun pedang. Bagaimana ia berpikir anaknya di sini? Apa ia pikir Raksadipa adalah tempat tinggal keluarganya? Berhenti mengada-ngada orang tua. Siapa kau sebenarnya? Pastinya dia punya alasan. Mari kita dengarkan dulu. Anakku di sini, namanya Sitara dan Madeva. Aku menyuruhnya datang kemari. Topiwara maju pelan dari belakang rombongan. Tatapannya menyapu para prajurit yang jatuh satu persatu. Memeriksa denyut nadi di leher salah satu yang dekat, pingsan, dan semuanya tidak ada yang mati. Ia mendekati pria tua itu. Suaranya datar, namun tegas. Aku rasa ini hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, mundurlah. Benar, aku tidak berniat untuk membunuh siapapun, hanya melumpuhkan mereka yang tidak mau mendengarkanku lebih dulu dan tiba-tiba menyerangku. Raksadipa memang tidak menerima orang asing, apapun itu alasannya. Aku tidak punya pilihan, anakku berada di sini. Kau mengirim anakmu kemari, dan kau sendiri tidak diizinkan masuk. Kenapa kau yakin anakmu di sini? Aku bisa merasakan keberadaan anak-anakku di sini. Guardian, mundurlah. Sudah cukup memacukkannya. Pria tua itu memandang Topiwara.
kemudian sedikit membungkuk hormat. Goloknya masih di tangan, tapi tidak diarahkan pada Tepiwara. Kau pasti pemimpin raksa di pusat ini. Maaf, aku tidak bermaksud kurang ajar. Para penjaga menghalangi, jadi aku terpaksa melumpuhkan mereka. Aku hanya ingin bertemu dengan kedua anakku, Sitara dan adiknya Mbak Deva. Aku yakin mereka kemari dan namaku adalah Mahadeva. Keributan seketika pecah di halaman gerbang. Suara tetua berteriak saling tumpang tindih. Prajurit yang mulai sadar bangun sambil menggelengkan kepala. Apa yang ia katakan? Pria tua itu, apa ia mengatakan Mahadeva? Mustahil. Kau bilang siapa namamu? Mahadeva, salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni. Yang benar saja. Guardian Agung bergumam. Keraguanku terjawab. Ya, Mahadeva adalah 5 dari salah satu yang terkuat di jagat Agni. Tuan Pitawara pernah mengatakan hal itu padaku. Bagaimana kau bisa menunjukkan bukti bahwa kau adalah Mahadeva? Pria tua itu berdiri tegak, lalu menyebutkan namanya dengan suara dalam yang bergema. Tangannya membuka jubah untuk menunjukkan tato naga di dada. Sekali lagi aku katakan, aku adalah Mahadeva dari timur. Jika pemimpin kultus ingin bukti lain, maka aku tidak keberatan untuk adu pedang. Hening seketika menyelimuti halaman. Angin bertiup membuat obor bergoyang. Beberapa tetua yang sudah lama menjabat terbelalak. Tangan mereka gemetar memegang senjata. Siapapun kau, tidak pantas menantang pemimpin kami. Itu benar. Itu sama saja ia ingin mengklaim Raksadipa dari duel ini. Bisa dikatakan demikian, tapi tujuannya adalah anaknya. Jangan memperkeruh suasana. Aku yang telah merawat anaknya. Oh, jadi kau adalah Mandraka Kimia. Aku ucapkan terima kasih. Bagaimana keadaan putriku? Untuk itu, aku masih belum bisa memberikan jawabannya kepadamu. Pemimpin kultus, aku berterima kasih karena telah menerima anakku. Jadi aku mohon, tidak perlu seperti itu Tuan Mahadeva. Kita akan menemui anakmu bersama. Guardian dan lainnya boleh ikut jika mau. Sepertinya ia waspada terhadapku. Ia sangat mirip dengan Pitawara. Mahadeva berbicara dalam hatinya. Aku akan ikut bersama Tuan. Baiklah, Guardian Kiwa. Tetua pertama, aku serahkan sisanya padamu. Dimengerti pemimpin, kami akan segera menyusul. Namun, belum sempat mereka bergerak, tiba-tiba dari arah bangunan klinik utama Raksadipa yang terletak di bukit kecil dekat Baleirung, terdengar ledakan dahsyat yang mengguncang tanah. Dinding bangunan klinik berguncang hebat. Sebagian atap batu ambruk ke halaman dengan suara yang gemuruh. Dari dalam, semburan hawa dingin yang ekstrim menjalar ke segala arah seperti kabut yang beku, membuat rumput di sekitar klinik membeku dan prajurit terdekat merinding. Nafas mereka membeku seketika di udara. Oh tidak, itu ledakan lagi. Ini pasti akan menambah banyak biaya perbaikan. Bisa-bisanya kau memikirkan uang di situasi seperti ini, tetua keempat. Ini adalah energi es yang sangat kuat, pemimpin. Kita harus segera ke sana. Tepiwara merasakan energi itu. Matanya menyipit sambil memegang tombaknya lebih erat. Energi yin ini benar-benar sangat kuat. Aku khawatir apa yang disampaikan tetua kedua akan terjadi. Mahadeva langsung menoleh ke arah ledakan itu. Wajahnya berubah tegang. Tidak salah lagi. Ini adalah energi yin anakku. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi, Tuan Mahadeva? Tidak ada waktu untuk menjelaskan ini, pemimpin kultus. Aku akan bertanggung jawab, dan aku akan menangani masalah ini. Pemimpin, kita harus segera ke sana, sebelum segalanya menjadi semakin rumit. Pergilah, pemimpin. Tepiwara mengangguk cepat, suaranya tegas. Baiklah, mari ikutlah denganku, Tuan Mahadeva. Terima kasih. Tepiwara dan Mahadeva pergi lebih dulu. Guardian Tengen akhirnya menyusul. Aku akan menyusul, pemimpin. Pergilah, aku akan mengamati sekitar lebih dulu. Kalian berdua tetaplah berada di dekat pemimpin.
Baiklah, kami duluan. Mereka semuanya bergegas menuju klinik utama melalui jalan batu yang menanjak, meninggalkan para tetua dalam keadaan masih terkejut di halaman gerbang. Sebagian masih berbisik menyebut-nyebut nama Mahadeva yang melegenda sambil memeriksa prajurit yang bangun. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di klinik Raksadipa? Apakah Sitara akan baik-baik saja? Atau ada sesuatu yang sedang terjadi? Sementara itu, di koridor menuju klinik Raksadipa, hawa dingin semakin kuat, membuat nafas mereka terlihat di udara. Energi ini lebih kuat lagi. Sial, apakah ia kehilangan kendali? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi, Tuan Mahadeva? Ini berkaitan dengan inti energi naga es, Naga Srengi, pemimpin kultus. Dan semua itu adalah salahku. Aku sudah tahu jika itu adalah inti energi naga es. Maksudku, apakah kau sengaja menanamkan itu kepada anakmu? Tidak, semuanya ini adalah kecelakaan pemimpin. Apakah karena ini juga kau dan anak-anakmu dikejar-kejar pembunuh? Dari fraksi mana mereka? Aku tidak tahu secara pasti pemimpin kultus, tapi aku yakin semuanya terlibat. Bahkan ada yang dari kultus Raksadipa. Maaf, aku tidak menuduhmu. Kau masih belum tahu banyak fakta yang telah terjadi. Menjadi pemimpin kultus tidak semuanya bisa kau kendalikan, bukan? Ya, kau mengatakan kebenarannya, Tuan Mahadeva. Tapi tidak lama, aku akan membersihkan kotoran di Raksadipa. Sampai di pintu klinik yang retak, hawa dingin menyambut seperti dinding es yang tidak terlihat. Di dalam, suara retak es bergema dan kabut putih naik dari lantai. Hati-hati pemimpin kultus, tolong jangan lukai anakku. Tidak perlu khawatirkan, Tuan Mahadeva. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Apakah kau bisa menangani itu, Tuan Mahadeva? Aku rasa aku masih mampu, pemimpin kultus. Mereka kemudian masuk, meninggalkan jejak kaki di lantai beku, siap menghadapi apa yang ada di dalam klinik. Bangunan klinik Raksadipa yang terletak di bukit kecil dekat balerum utama ini sudah tidak menjadi berbentuk seperti bangunan biasa. Seluruh dinding batu tebal dan atap kayu bertiangnya runtuh total, berubah menjadi bongkahan es raksasa yang hancur berkeping-keping, tersebar di halaman depan. Seperti setelah ledakan granat energi, udara di sekitarnya menggigil menusuk tulang, membuat embun beku menempel di batu paving halaman dan rumput di pinggir berubah total, berubah menjadi putih tebal. Nafas prajurit yang berada di radius puluhan meter sekalipun mengeluarkan uap putih tebal setiap hembusan nafasnya. Tangan mereka gemetar memegang tombak karena dingin ekstrim yang mulai merambat dari reruntuhan. Topiwara berdiri dengan nafas teratur di depan pintu masuk yang sudah ambruk. Tombak naga emasnya siap di tangan, sementara Mahadeva menahan tubuhnya yang masih kokoh meskipun terkena semburan dingin yang ekstrim dari kabut es yang mulai naik. Di udara, di atas reruntuhan, Sitara melayang tidak terkendali, matanya kosong seperti kaca buram, rambutnya berwarna putih berkilauan seperti salju, tubuhnya dipenuhi retakan es biru yang menyala samar. Energi yin di dalam tubuhnya terus meluap liar, memuntahkan kekuatan Naga Srengi seperti gelombang yang tidak terkendali. Semburan es keluar dari tubuh Sitara seperti ledakan kabut beku, membuat tanah di sekitarnya beku solid dan rapuh. Retakan memanjang hingga kaki prajurit terdekat yang mundur secara panik. Di balik reruntuhan es yang menumpuk setinggi 2 meter, Mahadeva terpental keluar dengan tubuh penuh luka memar biru di lengan dan dada. Golok kembarnya tercecer di tanah. Ia langsung berteriak dengan panik sambil bangkit dengan goyah. Tangannya memegang dadanya yang sakit. Ayah, syukurlah kau datang kemari. Sitara telah kehilangan kendali, ayah. Salam pemimpin kultus. Topiwara hanya tersenyum. Deva, apakah kau tidak apa-apa? Menjauhlah, ayah akan menangani ini. Ayah, kau harus hati-hati. Kali ini Sitara jauh lebih kuat. Mahadeva, mundurlah dan menjauh. Burjan Kiwa, stabilkan area dengan esmu. Jangan biarkan kabut menyebar lebih luas.
Dimengerti, pemimpin. Mahadeva menatap putranya sebentar, memastikan Madeva aman di belakang batu reruntuhan, lalu kembali menoleh ke arah Sitara yang mulai mengamuk di udara. Kali ini ayah pasti akan menyelamatkanmu kembali, nak. Mahadeva melompat ke udara dengan lompatan kuat. Dua golok kembarnya di tangannya berputar cepat seperti roda besi, menebas setiap semburan es yang dilepaskan Sitara dari tangannya. Namun, setiap kali berhasil menangkis dengan suara denting logam es, kekuatan Yin kembali memukul balik. Tubuhnya seperti angin beku, membuat kulitnya memerah karena dingin. Sitara, sadarlah anakku. Jangan biarkan naga itu menguasaimu. Ayah, pergilah. Aku tidak kuat lagi. Bertahanlah anakku. Di bawah, para guardian sudah berkumpul. Guardian tangan berbicara. Situasinya merepotkan, pemimpin. Biarkan lavaku menutup area ini. Tunggu, teknikmu justru akan memperparah situasi. Aku sendiri yang akan membantu Tuan Mahadeva. Baiklah, hati-hati Tuan. Topiwara melangkah maju ke tengah halaman yang kini seperti medan es. Nafasnya tetap stabil meskipun udara membuat rambutnya menempel dingin. Kemudian ia melayang ke arah Mahadeva. Tuan Mahadeva, bagaimana situasinya? Ini sangat buruk, pemimpin kultus. Aku akan membantu Tuan Mahadeva. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu. Tidak sama sekali. Manis Nirya yang berada di sisi para tetua di pinggiran halaman menatap cemas ke arah suaminya. Tangannya memegang lengan tetua di sebelah. Energi Yin yang sangat kuat. Apakah pemimpin akan baik-baik saja? Apa yang kau khawatirkan, tetua ke-6? Tuan pasti bisa mengatasi situasi ini. Aku harap juga begitu, tetua ketiga. Topiwara sempat menoleh sebentar ke arah istrinya. Lalu Topiwara mengangkat tangannya ke atas. Energi keunguan pekat meledak dari telapak tangannya seperti api yang hidup. Api Sura Agni membentuk pusaran besar yang segera mengurung Sitara dari udara. Lingkaran api setinggi 5 meter. Api Sura Agni melingkari tubuh Sitara dengan suara mendesis, melelehkan bongkahan es di sekitarnya menjadi uap yang naik dengan cepat, membuat udara panas dingin bergantian. Sitara berteriak, suaranya melengking, bercampur dengan raungan naga es yang bergema dari dalam tubuhnya. Tubuhnya mengamuk liar, memuntahkan energi Yin yang semakin kuat seperti semburan air es ke segala arah. Topiwara menahan dengan kedua tangannya terentang. Keringat mulai menetes di dahinya. Sementara Mahadeva ikut masuk ke dalam pusaran, menebas semburan es yang lolos dari api Sura Agni dengan goloknya. Pemimpin kultus, tahanlah lebih lama. Aku akan mulai. Baiklah, lakukan yang terbaik, Tuan Mahadeva. Sial, ini semakin bertambah kuat. Aku harus segera memotong energinya. Pertarungan itu berlangsung lama di halaman klinik yang kini seperti medan perang es dan api. Dengan tanah retak dan uap naik tebal, tubuh Topiwara mulai mengeluarkan asap dari kulitnya yang terkena benturan es balik. Lengan bajunya sobek karena panas sendiri, sementara Mahadeva mengerahkan kekuatan penuh untuk bertahan. Nafasnya tersengal, namun goloknya tidak berhenti berputar. Pemimpin, jangan mendekat. Sekali lagi, pemimpin kultus. Akhirnya, setelah rentetan serangan yang menghancurkan tanah dan membuat seluruh area berubah menjadi jurang es dan api dengan lubang-lubang panas dan beku bergantian, Sitara roboh ke tanah dengan suara dentuman pelan. Tubuhnya jatuh tidak sadarkan diri di tengah pusaran yang mereda. Ketua kedua, tolong periksa keadaannya. Baik, pemimpin. Sitara, bangun. Bangun anakku. Semua energi menghilang perlahan. Hawa dingin yang menusuk reda menjadi angin biasa. Embun beku mencair di tanah halaman. Mandraka Kimia, tetua kedua, segera maju di pinggiran dengan langkah cepat. Tas obatnya di tangan. Ia berlutut di samping Sitara,
meraba nadinya dengan teliti di pergelangan tangan dan leher. Jari-jarinya menekan titik akupuntur untuk menstabilkan aliran. Denyutnya sangat lemah. Energi yin masih sangat aktif. Tapi untuk sementara ini aman. Tapi jika tidak segera ditangani dengan benar, berikutnya akan jauh lebih buruk lagi dari ini. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya, tetua kedua? Mandraka Kemya menarik tangannya. Wajahnya serius sambil berdiri. Matanya memeriksa luka Sitara yang memar biru karena benturan. Kondisinya saat ini bisa dianggap kritis. Energi Naga Srenggi sudah terlanjur menguasai tubuhnya. Jika dibiarkan, nyawanya tidak akan bertahan lama. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak peduli caranya. Yang penting anakku selamat. Tolonglah, Tuan Mandraka Kemya. Ini tidak sederhana itu, Tuan Mahadeva. Ada satu cara, tapi itu sangatlah berisiko. Tuan Mandraka, tolong selamatkan kakakku. Tetua kedua, jika ada solusi itu lebih baik. Melihat kondisi Sitara, aku rasa resikonya mungkin sepadan. Nyonya manis, tidak seperti itu. Sekali lagi aku katakan, ini tidak sederhana yang terlihat. Metode ini tidak disarankan, tapi hanya itulah satu-satunya cara. Mahadeva mencengkeram gagang goloknya dengan keras. Urat di tangannya menonjol, suaranya mulai naik. Tolong, katakan Tuan Mandraka, apapun itu, aku tidak peduli. Bahkan jika nyawaku taruhannya. Mandraka Kemya menatap semua yang hadir di halaman. Tetua dan para guardian berdiri melingkar, lalu berbicara dengan suara berat sambil menunjuk Sitara. Tidak ada ramuan ataupun teknik penyembuhan yang mampu menahan energi ini. Hanya ada satu cara. Harus ada seseorang yang memiliki energi yang sangat kuat, menyuntikkannya secara langsung ke dalam tubuh Sitara. Jika tidak, ia akan mati. Ruangan seketika hening. Angin malam bertiup pelan, membawa sisa uap es. Beberapa tetua langsung berpandangan. Wajah mereka memucat, menyadari maksud dari kata menyuntikkan secara langsung, yang berarti mentransfer energi melalui kontak intim seperti bersetubuh. Menyuntikkan secara langsung. Metode yang sangat menyenangkan. Kok kelihatan begitu senang, tetua ketiga? Tapi aku baru dengar ada pengobatan dengan cara bersetubuh. Ini sangat menarik. Guardian Agung berkata, Tetua kedua, apakah tidak ada alternatif lain? Teknik mantra, segel, atau mungkin yang lainnya? Tidak, karena semua metode itu sudah pernah digunakan. Kini, semua metode pengobatan tidak akan berguna. Hanya dengan metode penyatuan yin dan yang, Nona Sitara bisa diselamatkan. Mata Mahadeva melebar, wajahnya memerah karena marah, tangannya mengepal, goloknya hingga bergetar. Apa yang kau katakan? Kau ingin anakku disetubuhi orang lain? Suaranya menggelegar seperti guntur. Aura tekanannya membuat udara bergetar dengan hebat. Tanah di halaman retak kecil di kakinya. Beberapa tetua terpaksa mundur beberapa langkah karena nafas mereka terasa sesak. Dada mereka seperti ditekan oleh batu. Tenanglah, Tuan Mahadeva. Ini murni pengetahuan medis. Aku pernah mendengar hal ini dulu. Tapi hanya mereka yang memiliki energi yang setara dengan energi yin anakmu. Dan aku rasa itu sulit juga mencarinya. Sekalipun aku memiliki energi yang masih tidak bisa dibandingkan dengan energi yin anak itu. Aku jelas tidak bisa membantu. Guardian Tengen menambahkan. Mahadeva menghela nafas. Meskipun begitu, aku tidak bisa menerima begitu saja. Ini seperti menghinaku. Namun, sebelum Mahadeva meluapkan lebih jauh dengan mengangkat golok, Mahadeva melangkah maju dari sisi ayahnya.
Tangannya memegang lengan Mahadeva dengan pelan. Ayah, tenanglah. Beliau adalah mandraka Kemya, tabib legendaris yang terkenal di seluruh jagat Agni. Jika ia mengatakan demikian, berarti itu memang satu-satunya jalan, ayah. Deva, kau tidak paham. Ini soal kehormatan keluarga. Aku tidak akan biarkan anakku dipermalukan seperti itu. Ayah, kehormatan tidak ada artinya jika Sitara mati. Sampai kapan kau akan memikirkan kehormatan yang tidak sepenting itu? Mandraka Kemya memotong. Tolong dengarkan. Sekalipun Tuan Mahadeva setuju dengan metode ini, belum tentu pihak kedua akan setuju. Lagi pula, hanya ada satu orang yang memiliki energi yang bisa mengimbangi energi Yin Naga Srengi. Meskipun ada orang lain di luar, tidak ada waktu banyak yang tersisa sebelum Sitara akan benar-benar mengamuk kembali. Aku rasa tetua kedua benar. Hal ini juga harus diputuskan dengan hati-hati. Mahadeva terdiam, masih menatap dengan marah ke arah Mandraka. Namun perlahan mengatur pernafasannya dalam-dalam. Dadanya naik turun, matanya beralih ke arah Topiwara yang berdiri tidak jauh. Aura merahnya mereda secara perlahan. Pemimpin kultus, bagaimana menurutmu dengan tanggapan Tuan Mandraka? Aku tidak bisa mengambil kesimpulan. Aku tidak begitu tahu tentang pengobatan. Tapi aku rasa tetua keduaku tidak akan memutuskan dengan gegabah. Tapi siapa yang memiliki energi yang cukup tinggi di sini? Bahkan energiku sendiri tidak bisa menyaingi energi Yin anakku. Sekalipun di sini ada, aku yakin ia pasti salah satu tetua atau tetua agung kalian. Jelas ini menodai harga diriku. Tuan Mahadeva, keputusan ada padamu. Meskipun putrimu selamat dan itu menghancurkan harga dirinya, aku rasa itu juga akan sulit menjalani kehidupannya. Tapi dari apapun itu, nyawa jauh lebih berharga. Mandraka Kemya melanjutkan menjelaskan sambil memeriksa Sitara sekali lagi. Jarinya menekan titik perut untuk distabilkan. Energi yang sekuat itu tidak dimiliki sembarangan orang. Di seluruh Raksadipa hanya ada satu yang mampu memilikinya. Bukan tetua ataupun tetua agung, tapi pemimpin kultus kita sendiri, Tuan Topiwara. Apa? Tetua kedua? Apakah kau tidak salah mengatakan itu? Aku bahkan belum lama memadatkan energi spiritualku. Anda pengecualian, Tuan. Teknik Surah Agni adalah teknik tertinggi bukan hanya di Raksadipa, tapi juga di seluruh jagat Agni. Karena Surah Agni adalah bagian dari inti naga sejati dan iblis. Semua mata serentak beralih ke arah Topiwara. Aula hening kecuali suara nafas tegang. Manis Nirya langsung menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat pakaiannya sendiri di pinggang. Wajahnya pucat seperti kertas, jari-jarinya mulai gemetar. Aku sudah menduganya. Tuan, kau tidak harus melakukannya, karena ini sangat berbahaya. Aku tahu, Gordon Kiwa, hal ini sangat berat untuk diputuskan. Aku akan menghormati keputusanmu, suamiku. Apa yang kau pikirkan, manis? Apa kau kira aku akan membahayakan nyawaku? Mahadeva melihat reaksi itu, kemudian menatap Topiwara lama dengan mata penuh konflik. Aura kuat yang biasanya menggetarkan perlahan mereda sepenuhnya. Kemudian Mahadeva, salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni, berlutut di hadapan Topiwara dengan suara lutut menghantam tanah halaman. Ia menundukkan kepala dalam, suaranya berat tapi jelas. Tangan dan goloknya diletakkan di tanah. Tuan Topiwara, pemimpin kultus Raksadipa, aku mohon padamu, selamatkan anakku, selamatkan Sitara. Jika kau orangnya, aku masih bisa menerimanya. Aku, Mahadeva, rela menanggalkan harga diriku. Jika kau menolongnya, aku berhutang nyawa kepadamu, kepada Raksadipa. Tuan Mahadeva, berdirilah. Ini bukanlah soal hutang, tapi ini sesuatu yang sulit aku putuskan.
Aku paham, harga diriku tidak ada artinya dibandingkan nyawa anakku. Jadi, aku mohon padamu. Semua tetua terkejut. Suara gumam naik pelan. Guardian Agung menatap Topiwara, menunggu keputusan. Mahadeva lalu menoleh ke arah Manisnirya, istrinya Topiwara, yang masih menunduk dengan tangan gemetar. Matanya mulai basah karena peluh. Aku tahu kau adalah istrinya. Aku tidak ingin merusak kehormatanmu, tapi ini menyangkut nyawa anakku. Aku mohon padamu juga, Nyonya Manis. Tuan Mahadeva, ini aku. Keputusan yang pastinya sangat sulit bagi Manisnirya. Apakah ia akan mengorbankan kehormatannya atau menjadi musuh salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni? Sikat saja bocah. Tunggu apa lagi? Apem baru bocah. Udara dingin yang menyelimuti reruntuhan klinik Ratsadipa masih menusuk tulang, membuat setiap hembusan nafas terlihat sebagian uap putih di udara malam yang gelap. Asap putih keluar di setiap celah tanah yang retak di halaman depan, bercampur dengan pecahan es besar yang baru saja runtuh dari dinding dan atap bangunan, tersebar seperti puing-puing setelah ledakan besar. Semua mata tertuju pada Sitara yang terbaring tidak sadarkan diri di tengah puing-puing tersebut. Tubuhnya masih memancarkan hawa es yang liar di kulit pucatnya, seperti bom yang setiap saat bisa meledak lagi. Kabut tipis masih naik dari dada dan di tangannya. Manisnirya berdiri dengan wajah yang pucat di pinggiran halaman. Kedua tangannya bergetar pelan, tapi ia menguatkan dirinya dengan mengepalkan bajunya sendiri. Matanya masih tertuju ke arah Topiwara. Jika memang ini satu-satunya cara, aku secara pribadi setuju. Demi menyelamatkan nyawa, aku tidak boleh egois. Meskipun hatiku akan sakit, aku tidak akan menghalangi keputusan ini. Tetua ketiga berbicara. Kau sungguh berani mengambil keputusan itu, tetua keenam. Nyawa Sitara lebih penting. Aku melakukan ini demi Raksadipa, tetua ketiga. Guardian Kiwa menyaut. Kau bukan hanya istri pemimpin, tapi kau juga adalah wanita paling pemberani, tetua keenam. Manisnirya menunduk. Semua tidak tahu apa yang sedang ia rasakan saat ini. Semua yang hadir terdiam. Halaman hening kecuali suara retakan es kecil yang mulai mencair. Beberapa tetua yang biasanya tegas menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada Manisnirya dengan senyuman dan sebagainya. Aku tidak menyangka kau memiliki anak yang luar biasa, tetua pertama. Kita semuanya tahu betapa sulitnya itu. Bahkan aku tidak bisa berikan tanggapan apa-apa. Mandraka Kemya bersuara. Kepribadian Manisnirya menurun dari ayahnya. Jadi aku tidak heran. Kau terlalu menyanjungku, tetua kedua. Mahadeva dengan mata merah karena menahan emosi dan suara lantang bergema segera menunduk ke arah Manisnirya. Lututnya hampir menyentuh tanah yang beku. Nyonya Manis, keputusanmu ini tidak akan membuatmu menyesal. Aku bersumpah, aku akan melunasi hutang ini dengan seluruh hidupku. Tuan Mahadeva, tolong jangan bicara seperti itu. Aku ikhlas, Tuan Mahadeva. Tapi aku berjanji, keikhlasanmu ini akan aku balas. Terima kasih, Nyonya Manis. Sekali lagi, tolong jangan rendahkan harga diri Anda lagi. Aku mohon. Mahadeva mulai tersenyum. Ia begitu senang dengan cara Manisnirya bersikap. Tapi Topiwara masih belum membuka suara. Ia berdiri tegak di depan reruntuhan. Pandangan matanya tajam menatap tubuh Sitara yang masih bergetar dengan aura Nogosrengi. Kabut es tipis naik dari luka di lengannya. Sunyi seketika menekan semua orang yang ada di sana. Angin malam bertiup pelan, membawa sisa energi dingin. Guardian Agung berbicara.
Pemimpin, Anda tidak harus melakukannya. Diamlah, Guardian Agung. Aku sedang berpikir. Maaf, Pemimpin. Di dalam kesadaran spiritualnya, suara Troy terdengar bergema seperti gema di dalam gua. Bocah, wanita itu bukanlah sekedar wadah. Energi es itu adalah warisan naga terakhir dengan unsur es Nogosrengi. Jika kau menyetujuinya, taruhanmu adalah nyawa. Namun, bila kau berhasil, kekuatan itu akan menjadi milikmu, dan kau akan melampaui batas yang bahkan belum pernah kau bayangkan. Warisan naga terakhir, apakah itu sama seperti naga Surah Agni? Itu benar, bocah. Selain itu, kau akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan naga es itu. Kau juga punya kesempatan mencicipinya, bocah. Dingin-dingin empuk pastinya. Sial kau Troy, ini mempertaruhkan nyawaku. Bisa-bisanya aku bercanda. Jika aku mati, kau juga akan ikut mati, Troy. Mati dalam kenikmatan, aku rasa itu tidak buruk. Tobiwara menarik nafas panjang dalam diam. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Matanya tetap fokus kepada Sitara. Perlahan, ia menoleh ke arah Mahadeva yang berdiri dengan tegang. Sebelumnya, katakan lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sitara. Aku tidak mau ada rahasia lagi, Tuan Mahadeva. Baiklah pemimpin kultus. Aku akan menceritakan semuanya. Tidak akan ada yang aku sembunyikan lagi. Mahadeva menghela nafas panjang, lalu mulai bicara dengan suara dalam sambil melirik reruntuhan klinik. Dahulu, 5 orang terkuat di jagat Agni pernah menghadapi seekor naga es di ujung jagat Agni. Itu adalah Nogosrengi, naga terakhir dari garis es. Kami berlima, aku dari fraksi netral, Kalanemi dari fraksi hitam, Pitwara dari fraksi iblis, Dharma dari fraksi putih, dan satu lagi dari keraton Banyugeni, Toji Garu, yang namanya sangat dirahasiakan. Ia menundukkan kepalanya sejenak, mengingat masa lalu, kemudian menatap langsung ke mata Tobiwara dengan tatapan tegas. Kami berhasil membunuh naga itu, tapi pembagian hasilnya tidak pernah menemukan titik terang. Pertarungan di antara kami tidak terelakkan. Dengan suatu keberuntungan, aku mendapatkan inti energi naga itu. Aku menyimpannya, aku mengasihkan diri. Namun beberapa waktu berlalu, saat itu tanpa sengaja, Sitara menelannya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi lambat laun tragedi itulah terjadi. Tragedi? Siapa yang tahu soal inti Nogosrengi itu selain kalian berlima? Tragedi itu menewaskan istriku. Sitara mengamuk pertama kali saat usia 10 tahun. Energi es meledak dan membekukan setengah desa. Sejak itu aku harus berpindah. Soal inti Nogosrengi hanya kami berlima yang tahu. Tapi entah siapa itu dari mereka berempat mulai menyerang kami. Aku yakin Pitwara tidak akan melakukannya, karena aku mendengar saat itu ia pergi ke keraton Banyugeni dan tidak pernah muncul lagi. Ayah benar, mereka para pembunuh itu yang mengejar kami hingga aku bertemu rombongan pemimpin kultus. Itu masuk akal. Inti Nogosrengi adalah sebuah sesuatu yang sangat berharga. Tidak heran jika banyak yang menginginkannya. Mahadeva mengepalkan tinjunya dengan keras hingga terdengar suara sendi bergesek. Mahadeva melanjutkan, dan sejak saat itu aku terus berusaha menahannya. Namun semakin hari kekuatan itu semakin liar, dan kini mereka mulai mencium keberadaanku. Mereka mengirim serangan demi serangan. Aku terpaksa berpindah-pindah tempat untuk melindungi anakku. Apa kau yakin mereka dari 5 orang terkuat di jagat Agni? Aku sangat yakin. Meskipun mereka tidak bertindak sendiri, tapi aku yakin itu adalah ulah mereka. Jadi, aku rasa ini adalah permasalahan yang sangat besar. Ini jelas tidak bisa diabaikan. Raksa Dipa akan terlibat cepat atau lambat. Keputusan ini sangat berat. Apakah Tobiwara akan menerimanya atau menolak permintaan Mahadeva, yang mana
ia akan menjadi musuh Mahadeva. Akan tetapi, jika Topiwara menyetujui permintaan itu, maka Raksadipa akan mendapatkan musuh lebih besar. Apa yang kau khawatirkan bocah? Terima saja, yang penting kau bisa.